Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian dalam keadaan sehat. Hari ini bersama saya, Bu Uswatun Hasanah, kita akan belajar materi IPAS bab 8 kelas 4 SD, yaitu membangun masyarakat yang beradab. Dalam bab 8 ini, anak-anak harus menguasai 3 tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, memahami apa itu norma dan adat istiadat. Yang kedua, membedakan peraturan tertulis dan tidak tertulis. Yang ketiga, anak-anak dapat mengidentifikasi norma dan pentingnya norma dalam lingkungan masyarakat. Pada bab 8 ini, yang kita pelajari yang pertama yaitu apa itu norma dan adat istiadat. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari keanekaragaman yang ada di Indonesia. Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman budaya atau kebinekaan. Oleh karena itu, untuk menciptakan kehidupan yang rukun, damai, tentram, dan aman, dibutuhkannya sebuah peraturan. Dan nanti peraturan ini yang akan membentuk suatu norma yang berlaku dalam wilayah tersebut. Dengan kata lain, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa norma adalah aturan yang berlaku pada suatu wilayah, atau norma adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai dalam kelompok masyarakat tersebut dalam wilayah tersebut. Norma bersifat tidak menyeluruh, artinya norma hanya berlaku pada masyarakat di wilayah tersebut saja. Dan adat istiadat adalah bagian dari norma tersebut. Adat istiadat adalah aturan yang tidak tertulis dan diakui sebagai hal yang baik untuk dilakukan. Adat istiadat juga bersifat tidak menyeluruh, artinya hanya berlaku pada suatu kelompok wilayah masyarakat tersebut. Anak-anak bisa mengambil contoh dari lingkungan kita, contoh dari adat istiadat. Contohnya orang Jawa mempunyai adat istiadat mitoni, sedekah bumi. Kalau daerah Jepara ada kata kupatan atau nglarung kepala kerbau. Selanjutnya kita belajar tentang jenis-jenis norma. Jenis-jenis norma ada 4. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama adalah kaidah atau aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma ini berisi perintah dan larangan yang bertujuan mengatur manusia agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, norma kesusilaan. Norma ini berasal dari hati nurani manusia. Norma kesusilaan mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik sesuai dengan hati nurani atau kata hati. Setiap manusia dikaruniai hati nurani agar dapat membedakan perbuatan yang baik dan buruk. Yang ketiga, norma sosial atau norma kesopanan. Norma sosial atau norma kesopanan bersumber dari tata krama atau kebiasaan masyarakat. Norma ini bersifat lokal. Norma kesopanan berawal dari hubungan yang terjadi antar manusia yang kemudian membentuk aturan-aturan yang disepakati bersama. Yang terakhir, yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum
merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bernegara. Norma ini dibuat oleh pemerintah dan bersifat tegas serta memaksa. Pelanggaran terhadap norma ini akan mendapatkan sanksi yang berupa hukuman penjara atau denda. Anak-anak perhatikan, di sini kita akan belajar tujuan dibuatnya norma. Tujuan dibuatnya norma antara lain yaitu yang pertama, terciptanya kehidupan yang harmonis di dalam masyarakat. Jadi, agar kehidupan kita lebih harmonis di dalam masyarakat dan hubungan dengan masyarakat, maka dibuatnya norma atau peraturan. Yang kedua, sebagai petunjuk dalam bersikap dan bertindak. Yang ketiga, sebagai pengontrol sikap dan tindakan manusia. Dengan adanya norma, maka manusia tidak berbuat seenaknya sendiri. Ada yang ngontrol dalam tindakan manusia. Yang keempat, yaitu sebagai alat pelindung masyarakat. Dengan adanya norma, maka kehidupan di masyarakat akan tercipta nyaman dan aman. Mari kita lihat beberapa contoh adat istiadat di Indonesia. Selamat datang di perkampungan Baduy Luwak, di mana hampir semua kegiatan untuk menunjang kehidupan sehari-hari dilakukan secara tradisional. Di desa ini, tidak terdapat listrik dan juga kendaraan, sehingga semua aktivitas dilakukan secara tradisional. Begitupun untuk mobilitas, dilakukan dengan berjalan kaki. Lantas, jika tidak ada teknologi di perkampungan ini, apa kegiatan mereka sehari-hari? Dan bagaimana mereka mencukupi kebutuhan? Sebagian besar masyarakat Baduy bertani, berladang, seperti menanam padi, menanam sayuran dan menjual hasil kebun. Masyarakat Baduy juga membuat kerajinan, seperti peralatan dapur tradisional, kemudian para perempuan membuat kain tenun yang mereka jual kepada wisatawan. Setelah kita mempelajari definisi dari norma dan adat istiadat serta contoh-contohnya, selanjutnya kita belajar tentang peraturan. Apa itu peraturan? Peraturan adalah ketentuan
yang dengan sendirinya memiliki suatu makna normatif. Ketentuan yang menyatakan bahwa suatu harus dan tidak harus dilakukan atau boleh tidak boleh dilakukan. Dengan kata lain, peraturan dapat diartikan sebagai tatanan atau petunjuk kaidah ketentuan yang dibuat untuk mengatur suatu hal. Nanti peraturan akan bersifat tertulis maupun tidak tertulis berdasarkan proses penetapannya. Setelah mempelajari definisi dari peraturan, sekarang kita lanjutkan dengan mempelajari jenis-jenis dari peraturan. Peraturan jenisnya ada dua, yaitu peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. Peraturan tertulis adalah peraturan dengan sifat yang memaksa, biasanya dibuat oleh negara atau pengelola suatu tempat. Sanksi pelanggaran berupa sanksi tegas, seperti hukuman atau denda. Contohnya, peraturan lalu lintas di jalan raya. Pengendara harus melengkapi kendaraan serta membawa SIM. Yang kedua, peraturan di sekolah. Siswa harus datang tepat waktu, berseragam sesuai dengan ketentuan sekolah. Yang kedua, peraturan tidak tertulis, yaitu peraturan yang dibuat oleh manusia dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat atau daerah setempat. Sanksi peraturan berupa teguran, peringatan, malu atau perasaan menyesal pada diri sendiri. Contohnya, menghormati guru, saling menghargai perbedaan, menjaga ketertiban, membuang sampah pada tempatnya. Tujuan dibuatnya peraturan yaitu peraturan dibuat dengan tujuan untuk menciptakan kehidupan yang tertib, karena ketertiban menciptakan masyarakat yang beradab. Jadi anak-anak, di sekolah kalian atau mungkin di lingkungan kalian, peraturan ini dibuat untuk menciptakan kehidupan yang tertib. Anak-anak diajarkan untuk lebih disiplin agar menciptakan kehidupan yang harmonis, yang beradab. Jadi, kita harus mentaati peraturan tersebut agar tercipta kehidupan yang harmonis, nyaman, tentram, dan beradab. Anak-anak, selanjutnya kita belajar tentang sanksi. Sanksi adalah hukuman atau teguran bagi seseorang yang melanggar peraturan. Setiap peraturan dibuat guna untuk menciptakan lingkungan yang tertib, rukun, dan harmonis. Diharapkan juga agar dapat mengurangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sehingga tujuan dapat tercapai. Untuk melestarikan sebuah norma maupun mengikat sebuah peraturan tertulis, manusia membuat sebuah sanksi bagi pelanggar norma maupun peraturan. Sanksi tersebut memiliki tujuan utama yaitu untuk membuat pelanggar jera sehingga tidak mengulangi kembali perbuatannya. Selain itu, sanksi dibuat agar dipatuhi dan ditaati. Anak-anak, setelah kita mempelajari materi-materi yang berada di bab 8 ini, yang terakhir saya memberikan tugas mandiri kepada kalian, yaitu mencari norma yang berlaku di lingkungan sekolah dan di lingkungan keluarga. Anak-anak bisa menulis pada kolom yang ada di bawah ini. Anak-anak, semoga materi yang kita pelajari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa belajar, meningkatkan kreativitas kalian, gunakan fasilitas yang ada di lingkungan kalian. Ya, sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.